Siapa yang menabur angin, maka ialah yang akan menuai badai. Itulah setidaknya ungkapan yang pantas bagi pelaku saat ini. Setelah 1 tahun sukses menguras harta korban dan hidup berfoya-foya, drama tipuan pelaku akhirnya terbongkar. Kelamnya hidup di balik jeruji penjara pun sudah menanti di depan mata. Yang berhasil kita amankan rekening Bank BCA atas nama tersangka FR. Jadi kita setelah mengamankan kedua pelaku, kita mengembangkan, kita melakukan interogasi bahwa uang yang didapatkan oleh pelaku dari hasil penipuan tersebut digunakan untuk apa, terus kemudian dibelanjakan untuk apa. Nah, dari hasil keterangan para pelaku tersebut, kita melakukan penggeledahan di rumah pelaku atas nama FR. Di situ kami menemukan beberapa barang yang disinyalir dibeli dengan menggunakan uang hasil penipuan, yaitu berupa senapan yang mirip dengan replika senjata api, terus kemudian juga beberapa atribut, ada atribut BIN, ada atribut BNN, terus kemudian juga beberapa atribut lain terkait ada ID card yang di situ juga menyebutkan bahwa pelaku ini seorang anggota Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional, dan juga ada beberapa PIN terkait Pas Pampres. Nah, jadi banyak atribut-atribut kenegaraan yang kami amankan. Jadi hasil keterangan tersangka yang selama ini disampaikan kepada penyidik bahwa atribut-atribut tersebut digunakan sebagai koleksi. Tapi kami tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan tersangka, karena selama ini korban pada waktu didatangi oleh pelaku memang sering menggunakan atribut-atribut tersebut, ya gunanya untuk memperdayai agar korban percaya bahwa yang bersangkutan adalah orang penting. Jadi kemarin kami juga membuka media sosial milik pelaku. Di situ media sosial tersebut atas nama GD ya, Gusdani. Di situ juga kami dapatkan banyak dokumentasi antara pelaku dengan pejabat-pejabat penting yang diposting di media sosial tersebut. Dan itu pun juga sebagai salah satu alat pelaku untuk memperdayai korban-korbannya. Jadi yang kita amankan pada waktu itu memang 2 pelaku. Pelaku pertama yang kita amankan atas nama FR. Yang bersangkutan berperan sebagai orang yang menjadi otak di dalam penipuan tersebut, dengan cara dia menyuruh saudara AR untuk berpura-pura menjadi seorang mantan pejabat tinggi di kepolisian, yaitu berperan sebagai Jenderal Polisi Purnawirawan Badrudin Haiti. Dengan cara itulah mereka berkolaborasi untuk memperdayai korban supaya korban percaya. Kalau sekilas orang yang tidak tahu dan tidak pernah ketemu sama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrudin Haiti, memang sedikit ada kemiripan karena dilihat dari kumisnya itu ya mirip dengan beliaunya. Akan tetapi kalau dilihat secara detail, ya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak sama dengan beliaunya, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Badrudin Haiti. Jadi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku FR yaitu memang dia ya mengaku sebagai pejabat penting, mengaku sebagai orang yang bisa membantu untuk memasukkan korban ini menjadi komisaris di sebuah perusahaan, kemudian juga menjanjikan anak korban untuk mengikuti pendidikan di Taruna Akademi Kepolisian. Karena menurut pengakuannya pelaku ini kenal dengan pejabat-pejabat penting yang ada di Jakarta. Jadi korban
diiming-imingi untuk memberikan sejumlah uang yang akan digunakan ya untuk pelicin maupun untuk hal-hal yang bisa membantu si korban ini untuk menduduki jabatan komisaris di perusahaan dan bisa memasukkan anaknya mengikuti pendidikan taruna di Akademi Kepolisian. Dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan mendata kerugian yang selama ini diberikan oleh korban kepada pelaku, baik itu secara tunai maupun secara transfer, itu memang ya cukup fantastis, ya sekitar 4,7 miliar. Dari hasil penyidikan dan penelusuran kami, latar belakang pelaku atas nama FR tersebut yaitu yang bersangkutan adalah seorang pengangguran. Dia selama ini memang tidak bekerja dan dia sering mengikuti kegiatan-kegiatan ya kumpul-kumpul dengan tim-tim apa itu namanya? Tim sukses maupun tim-tim para pejabat. Nah, dengan cara seperti itulah yang bersangkutan memposting foto-fotonya, kemudian itu digunakan untuk hal-hal penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban-korbannya. Untuk AR itu berprofesi sebagai tukang kayu. Jadi yang bersangkutan dulu memang seorang pengusaha kayu, karena memang di musim pandemi ini kondisi bisnisnya bangkrut, akhirnya dia diajak oleh pelaku FR untuk mengikuti perintah maupun mengikuti kemauannya, yaitu dijadikan sebagai figur seorang mantan Kapolri Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Badrudin Haiti. Dari pengakuan korban, memang selama 1 tahun mulai bulan April sampai bulan Mei 2021, bulan April 2020 sampai Mei 2021, korban ini hanya sekali dipertemukan dengan Bapak mantan Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti, dan selama ini yang bersangkutan hanya berkomunikasi melalui telepon. Dan pada waktu dipertemukan dengan FR, pada waktu itu korban diajak ketemuan di wilayah Probolinggo, tepatnya di Hotel Bromo, dan sempat komunikasi dan berbincang-bincang dengan Bapak Kapolri palsu. Jadi selama ini korban mengalami penipuan itu bukan sekali langsung menyetorkan uang sejumlah 4,7 miliar, akan tetapi korban menyerahkan uang tersebut secara bertahap. Jadi apabila pelaku memberikan informasi terkait perkembangan pekerjaan yang mau diduduki, kemudian terkait masalah tes terhadap anaknya yang mau masuk Akpol, lah momen-momen itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk meminta uang kepada korban. Jadi yang dijelaskan oleh pelaku terhadap kami, jadi baju batik, kemudian sepatu, terus kemudian aksesoris yang lainnya itu memang mau digunakan untuk pelantikan sebagai komisaris di perusahaan yang ada di Jember. Terus kemudian ada baju batik juga akan digunakan sebagai pakaian untuk mengikuti pelantikan anaknya yang nanti akan masuk di Akademi Kepolisian. Jadi selama ini si pelaku itu memberikan syarat bahwa kalau umpamanya menghadiri pelantikan sebagai komisaris harus menggunakan baju batik seperti ini. Kalau mau menghadiri pelantikan anaknya harus menggunakan baju seperti ini. Jadi baju maupun pakaian-pakaian tersebut memang dibelikan oleh tersangka untuk diberikan kepada si korban dengan harga yang cukup fantastis. Di situ kita cek di barcode-nya, ada yang harganya 30 juta, harganya 8 juta. Jadi harganya memang cukup fantastis sekali untuk baju-baju yang dikasihkan oleh pelaku pada korban. Kalau menurut pengakuan pelaku bahwa harga-harga tersebut yaitu harga yang sudah dimodifikasi. Jadi harga yang
sudah dipalsukan oleh si pelaku agar bisa memperdayai korban supaya nanti memberikan uang sebesar harga baju tersebut. Jadi pasca pengungkapan perkara ini kami sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jember. Kemudian kami juga sering koordinasi apabila memang ada korban-korban lain yang ada kaitannya dengan pelaku yang sekarang kita tangani, kita menyarankan untuk melaporkan ke Polres Jember. Jadi nanti akan kita kolaborasi bahwa pelaku untuk saat ini ditangani oleh Polsek Wuluan Polres Jember. Jadi untuk perkembangan terakhir kami sudah melakukan penyidikan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain yang terkait dengan perkara tersebut. Kemudian kami juga sudah mengembangkan terhadap barang bukti yang dibeli oleh pelaku untuk kita lakukan penyitaan, dan kami sesegera mungkin akan menyelesaikan berkas perkara, terus kemudian nanti akan kita kirim ke kejaksaan untuk tahap 1, selanjutnya nanti akan kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Jadi pasal yang kami terapkan dalam penanganan perkara ini yaitu pasal 378 junto 372 KUHP dengan unsur-unsur menguntungkan diri sendiri, terus kemudian melawan hak dengan cara memberikan ataupun memakai nama palsu, terus kemudian memberikan serangkaian kata-kata bohong. Nah, di dalam unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi unsur pasal 378 maupun 372. Terus ancaman hukuman yang ada di pasal tersebut yaitu 4 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Kompol KD Ari Mahardika, SIK MH, Wakapolres Jember, menghimbau kepada seluruh masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya, apalagi yang bersangkutan menghendaki untuk mengirimkan sejumlah uang baik secara langsung ataupun melalui transfer. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, agar segera menghubungi kantor kepolisian terdekat ataupun melaporkan ke Babin-Kamtibmas yang ada untuk melakukan tindakan penyelidikan. Demikian kami himbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang bisa meloloskan sebagai anggota Polri, karena kami di Polri dalam proses penerimaan ataupun seleksi sudah transparan dan kami sudah menganut sistem betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semua proses pelaksanaan seleksi diawasi oleh internal maupun eksternal. Jadi jangan mudah percaya dan yakinlah apabila itu adalah modus penipuan. Tetap berhati-hati, jaga keselamatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Wuluan juga pada khususnya agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, terus mengurangi mobilitas, mencuci tangan. Jangan sampai di negara kita yang pada saat ini sudah trennya menurun, nanti kita mengalami ledakan seperti di negara-negara tetangga kita, yaitu India, Malaysia maupun negara-negara lain. Dan saya menghimbau kepada masyarakat Wuluan, di wilayah kita ini sudah memasuki zona kuning, jadi kita berharap kerjasamanya agar di wilayah Kecamatan Wuluan nanti bebas ataupun kita tekan COVID-19 agar wilayah kita juga menjadi zona hijau. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat terhadap masyarakat
Jember pada umumnya dan masyarakat Wuluan pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Jogo Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa. Tak lupa terus patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya saya Bribtu Salasintia undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.